Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Mulyani dengan NIM 216500117. Pada kali ini kita akan membahas tentang manajemen proyek TI, di mana pada tugas mereview kedua. Tujuannya yaitu dalam manajemen ini untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Nah, 3 aktivitas utama pada fase definisinya. Yang pertama yaitu memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user, requirement analysis dalam membuat proyek TI. Kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi dan dapat menggagalkan proyek tersebut. Nah, yang ketiga, membuat proposal berupa perkiraan dalam hal perancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek tersebut. Nah, dokumen kebutuhan atau requirement document, di mana merupakan dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem aplikasi atau proyek. Nah, dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Nah, dokumen itu kebutuhannya biasanya meliputi pendahuluan, berisi latar belakang tujuan dan lingkup proyek, deskripsi umum menjelaskan perspektif produk, fungsi utama produk, karakteristik pengguna, serta batasan-batasan proyek. Dan yang ketiga, kebutuhan spesifik, mendetailkan setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem atau aplikasi. Nah, kebutuhan fungsionalnya menggambarkan fitur dan fungsi yang harus ada dalam sistem atau aplikasi. Kebutuhan non-fungsionalnya menggambarkan kriteria seperti performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Glosarium, kamus istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam dokumen. Dan yang kelima, lampiran bisa berupa diagram, mockup, atau informasi tambahan lainnya yang relevan dengan dokumen kebutuhan. Nah, RED menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau request for a proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan dokumen kebutuhan atau dokumen. Pertama, pemahaman proyek, memahami tujuan lingkup dan sasaran dari proyek. Kedua, identifikasi pemangku kepentingan, mengetahui siapa saja yang terlibat dalam proyek dan apa peran mereka. Dan yang ketiga, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan, melakukan pertemuan atau wawancara dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan kebutuhan awal dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi. Keempat, analisis pasar. Jika proyek berkaitan dengan produk komersial, analisis pasar bisa membantu untuk memahami tren, persaingan, dan kebutuhan pelanggan. Yang kelima, studi kelayakan, menilai apakah proyek layak untuk dikerjakan dari segi teknis, finansial, dan operasional. Dan yang keenam, identifikasi kebutuhan awal, mengumpulkan daftar kebutuhan awal yang mungkin akan masuk ke dalam RD nantinya. Nah, di mana berupa fitur-fitur yang diinginkan, batasan teknis, dan lain sebagainya. Penyusunan kerangka kerja, membuat outline atau kerangka dasar dari RD yang akan dibuat. Ini akan memudahkan dalam proses penulisan RD nantinya. Evaluasi teknologi yang diperlukan, menilai teknologi apa saja yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proyek. 9. Pembuatan prototipe awal. Jika memungkinkan, membuat prototipe sederhana dari sistem atau aplikasi untuk mendapatkan feedback awal dari pemangku kepentingan. Dan yang ke-10 yaitu penyusunan jadwal dan rencana kerja, menentukan jadwal dan rencana kerja untuk proses pembuatan RD agar prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal. Dengan mempersiapkan langkah-langkah di atas dengan baik, proses pembuatan RD akan lebih sistematis, terstruktur, dan menghasilkan dokumen yang akurat sesuai kebutuhan. Contoh pembuatan sistem informasi perpustakaan universitas sebelum membuat batasan dokumen kebutuhan atau RD untuk proyek ini. Nah, 1. Pemahaman proyek, memahami tujuan dari sistem informasi perpustakaan, apakah hanya untuk peminjaman dan pembelian buku atau juga untuk reservasi ruang baca, pemesanan buku, dan fitur lainnya. Kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Dalam kasus ini, pemangku kepentingan bisa berupa pustakawan, mahasiswa, dosen, staf IT, dan pengelola perpustakaan. Nah, yang ketiga, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Melakukan pertemuan dengan pustakawan untuk mengetahui proses kerja saat ini dan fitur apa saja yang diinginkan dalam sistem baru. Nah, keempat, analisis pasar. Meskipun ini bukan
mengembangkan produk komersial membandingkan dengan sistem informasi perpustakaan universitas lain dapat berikan ide fitur yang bisa ditambahkan. Yang kelima, studi kelayakan menilai apakah sistem informasi yang diinginkan bisa dibangun dengan sumber daya yang ada, misalnya anggaran, tenaga kerja, serta waktu. Nah, keenam, identifikasi kebutuhan awal. Daftar fitur seperti peminjaman buku, pengembalian buku, pemesanan ruang baca, notifikasi batas waktu pengembalian, dan lain-lainnya. Nah, penyusunan kerangka kerja RD, outline dari fitur-fitur yang akan dimasukkan, struktur database yang diperlukan, dan teknologi yang akan digunakan. Nah, yang kedelapan, evaluasi teknologi yang diperlukan. Apakah sistem akan berbasis web atau aplikasi desktop? Apa database yang cocok untuk menyimpan data buku dan anggotanya? Nah, yang ke-9 itu pembuatan prototipe awal, membuat tampilan awal dari antarmuka sistem untuk mendapatkan feedback dari pemangku kepentingan, dan penyusunan jadwal dan rencana kerja, menentukan jadwal pengembangan, pengujian, pelatihan, pengguna, dan peluncuran sistem. Nah, setelah semua langkah di atas sudah dilakukan dengan baik, barulah pengembangan dapat memulai proses pembuatan RD yang detail dan komprehensif untuk sistem informasi perpustakaan universitas. Keputusan melaksanakan dan tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sayangnya tidak semua mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem yang dapat dibangun dan apa saja keuntungannya. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware, apa yang digunakan, dan apakah membuat atau membeli software. Nah, untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang yang mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin akan menilai keuntungan-keuntungan. Perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan. Manajer proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting, apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang. Manajer proyek harus bertanya kepada diri sendiri apakah proyek yang akan memiliki peluang mengalami kegagalan disebabkan peluang untuk sukses, atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber, pengetahuan, atau risiko di luar kekuasaannya. Tidak terkira proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian, karena mengabaikan tanda-tanda penting dan nyata yang menunjukkan kegagalan setiap rencana dipengaruhi oleh risiko. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.